Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Adema dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2023 dengan NIM 06121282328021. Di sini saya akan mengerjakan UTS mata kuliah Pengelolaan Kelas Digital atau biasa disebut dengan PKD. Sebelum saya memasuki pengerjaannya, saya akan membacakan studi kasus terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ya ini pembacaan studi kasus yang dimana seorang dosen bernama Bu Rani mengampu mata kuliah strategi pembelajaran abad 21 untuk mahasiswa semester 4 di Universitas Cendekia. Pada awal semester, Bu Rani berencana mengubah metode pembelajaran konvensional menjadi kelas digital berbasis LMS atau Learning Management System seperti Google Classroom atau Moodle. Namun, setelah 3 minggu berjalan, Bu Rani menghadapi beberapa kendala. Yang pertama, yakni sebagian mahasiswa belum aktif mengakses LMS dan masih mengirim tugas lewat WhatsApp. Yang kedua, yakni komunikasi di forum diskusi LMS tidak berjalan karena mahasiswa cenderung pasif. Yang ketiga, yakni penilaian tugas digital memakan waktu lama karena format file mahasiswa beragam. Yang keempat, yakni beberapa mahasiswa mengeluh bahwa koneksi internet menjadi hambatan untuk mengikuti perkuliahan sinkron. Sebagai calon pendidik atau manajer kelas digital, diminta menganalisis dan memberikan solusi terhadap situasi tersebut. Tugas analisisnya ialah yang pertama, yakni identifikasi masalah utama dalam kasus tersebut dan jelaskan penyebabnya berdasarkan teori pengelolaan kelas digital. Yang kedua, yakni rancang strategi pengelolaan kelas digital yang efektif untuk mengatasi masalah pada poin 1 dan sebutkan alat digital atau platform yang akan digunakan. Yang terakhir, yakni jelaskan peran dosen dan mahasiswa dalam mewujudkan ekosistem kelas digital yang aktif dan inklusif. Itulah studi kasus yang akan saya analisis, kemudian saya akan menjawabnya pada nomor 1. Pada persoalan nomor 1, kita disuruh untuk mengidentifikasi masalah dan mencari penyebab masalah dari studi kasus tersebut dan berikan solusinya. Kemudian kaitkan dengan teori pengelolaan kelas digital. Pada studi kasus Bu Rani, dosen di Universitas Cendekia, kelas digital yang diadakan mengalami banyak masalah. Mahasiswa sering tidak aktif di LMS, tugas dikirim lewat WA, diskusi di forum sepi, dan beberapa mahasiswa terkendala di internet. Permasalahan ini terjadi karena adaptasi digital belum merata, keterampilan teknologi para mahasiswa masih bervariasi, dan belum ada standarisasi aturan kelas. Berdasarkan teori pengelolaan kelas digital, kunci keberhasilan kelas online adalah keteraturan, komunikasi dua arah, dan bimbingan penggunaan teknologi yang cukup. Jika mahasiswa tidak rutin cek LMS, jelas mereka akan tertinggal. Begitu juga jika tugas dikumpulkan lewat berbagai platform, dosen pun kesulitan melakukan penilaian. Lalu, apa solusinya? Pertama, dosen bisa memberikan pelatihan singkat penggunaan LMS saat awal semester berupa sosialisasi. Semua aktivitas wajib satu pintu di LMS, contohnya di Google Classroom, sehingga pengumpulan tugas, forum diskusi, semuanya seragam. Dosen juga bisa membuat forum diskusi mingguan bertema ringan agar mahasiswa terbiasa aktif. Kita bisa menggunakan platform quiz atau bisa quizzes. Bagi mahasiswa yang kesulitan internet, materi, dan rekaman kelas wajib tersedia supaya tetap bisa belajar asinkron. Selain itu, format tugas harus distandarkan. Misalnya, semua harus PDF dan diberi template nama file. Pada persoalan nomor 2, yakni rancang strategi pengelolaan kelas digital yang efektif untuk mengatasi masalah pada poin 1 dan sebutkan alat digital atau platform yang akan digunakan. Strategi pengelolaan kelas digital yang efektif untuk mengatasinya, strategi yang bisa saya lakukan antara lain: pertama, membuat panduan penggunaan LMS di awal perkuliahan dan memberikan sesi pelatihan singkat bagi mahasiswa. Alat pendukungnya yakni bisa berupa Google Classroom atau Moodle, disertai video tutorial di YouTube. Kedua, mengaktifkan forum diskusi mingguan dengan topik ringan atau berjenjang, contohnya kuis, lalu beri insentif partisipasi seperti poin tambahan atau rewards bagi mahasiswa aktif. Alat pendukungnya yakni berupa quizzes atau Jeb quiz untuk membuat diskusi lebih interaktif. Yang ketiga, menstandarkan format pengumpulan tugas. Misalnya, semua tugas wajib dalam bentuk PDF dan dikumpulkan melalui satu folder di LMS. Alat pendukungnya yakni bisa berupa Google Drive dengan folder yang terstruktur. Dan yang terakhir yakni keempat, untuk mengatasi keterbatasan internet, kegiatan sinkron bisa dikombinasikan dengan aktivitas asinkron seperti video pembelajaran di YouTube atau materi berupa PPT agar mahasiswa tetap bisa belajar kapan saja.
Oke, baik. Di sini sebelumnya saya akan eh, menjelaskan bagaimana cara membuat atau tutorial bagaimana cara membuat kuis dari web quizzes. Apabila tampilan sudah seperti ini, berarti kalian sudah login dari quizzes ini. Kalian pilih buat, kemudian klik penilaian, buat dari awal. Nah, di sini ada yang namanya jenis-jenis pertanyaan. Ada bisa pilihan ganda, bisa singkat. Saya akan memilih yang namanya pilihan ganda. Oke, di sini ada ketik pertanyaan. Kalian bisa kasih pertanyaan di sini, atau bisa ketik di sini. Contoh, apabila sudah kalian ketik, kalian bisa menambahkan gambar. Di sini bisa kalian tambahkan unggah atau jatuhkan gambar di sini. Unggah perangkat dan kalian pilih gambar, nanti akan muncul di sini. Nah, di sini di bawahnya ada yang namanya ketik opsi jawaban. Di sini kan ada 4. Apabila kalian ingin menambah opsi jawaban, kalian bisa menambahkannya di sini. Dan juga bisa kalian hapus apabila terlalu banyak. Di sini saya akan menggunakan hanya 2 opsi. Nah, di sini juga bukan hanya di pertanyaan saja yang bisa kalian tambahkan gambar. Di jawaban soal, kalian juga bisa menambahkan gambar. Kemudian kalian tandai jawaban yang benar. Kemudian kalian pilih simpan apabila sudah. Oke, baik, satu soal sudah terselesaikan. Apabila kalian ingin menambahkan soal lagi, kalian bisa pilih klik di sini maupun di bawah sini. Klik, terus pilih pilihan ganda. Ulangi langkah yang saya uh, tunjukkan tadi. Ini contoh saja. Di sini saya akan menggunakan opsi 4 jawaban. Kalian pilih tandai jawaban yang benar. Apabila sudah, kalian pilih simpan soal. Oke, di sini saya akan mencontohkan hanya 2 soal saja. Apabila kalian ingin menambahkan, bisa kalian tambahkan di sini sesuai keinginan teman-teman. Di sini adanya pertanyaan pembaruan massal. Untuk waktu kita bisa tentukan 10 detik untuk pengerjaannya. Kemudian untuk poin kita bisa pilih poin 1 ataupun 2 poin pada jawaban yang benar. Apabila sudah, kalian di sini lihat di atas kanan, kalian di sini ada pengaturan, kalian klik saja. Di sini kalian kasih judul kuis. Ini hanya sekedar contoh. Kemudian pilih subjek, pilih mata pelajaran, kalian pilih kelas juga. Kemudian di sini ada bahasa. Pada bahasa ini kalian bisa pilih bahasa Indonesia, kemudian simpan. Setelah itu kalian bisa simpan kembali. Oke, baik, di sini kita akan mereview dulu apakah kuis tadi sudah benar. Oke. Apabila kalian ingin mengedit lagi, kalian bisa klik di sini yang namanya edit. Nah, bisa kalian edit lagi. Apabila kalian ingin menyebarkan atau membagi linknya, kalian klik berbagi dengan siswa. Nah, di sini ada yang bergabung menggunakan tautan. Jadi tautan ini kita salin dan kirim ke grup. Pada persoalan nomor 3, yakni jelaskan peran dosen dan mahasiswa dalam mewujudkan ekosistem kelas digital yang aktif dan inklusif. Peran dosen dan mahasiswa. Dosen berfungsi sebagai fasilitator, moderator diskusi, sekaligus motivator yang membangun engagement atau komitmen. Dosen harus aktif memberi umpan balik, menyusun soal reflektif, membimbing penggunaan teknologi secara bertahap, serta memastikan suasana kelas tetap inklusif maupun kondusif. Mahasiswa harus bertanggung jawab aktif, login LMS secara rutin, taat aturan upload tugas, berkontribusi di forum diskusi, dan proaktif jika menemui kesulitan teknis maupun materi. Mahasiswa juga perlu mendukung teman yang mengalami kesulitan atau hambatan teknologi, supaya suasana kelas tetap kolaboratif dan saling membantu. Oke, baik, itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.